Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, santri-santri MA Nuha kelas 11 IPA, sampai jumpa kembali di video pembelajaran kali ini. Nah, video pembelajaran matematika minat kali ini adalah video pembelajaran yang terakhir dalam proses pembelajaran jarak jauh ini ya. Meskipun masih dalam suasana Ramadan, mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar sebagai jalan amal untuk menambah pahala ya. Salah satunya adalah dengan pembelajaran ini gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam mengisi bulan suci Ramadan ini gitu. Oke, untuk pembelajaran kali ini adalah konsep terakhir. Setelah minggu-minggu kemarin kita belajar tentang polinomial, masih konsep polinomial. Yang terakhir minggu kemarin adalah tentang persamaan himpunan polinomial, mencari himpunan dan akar-akarnya. Nah, sekarang yang terakhir adalah kita akan belajar tentang akar-akar jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial ya. Oke, kita mulai saja video pembelajarannya. Nah, di sini saya sudah tuliskan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial. Nah, kalau minggu-minggu kemarin kita sudah belajar untuk mencari akar-akarnya seperti apa gitu ya. Bisa dibuka lagi di video pembelajaran yang sebelumnya kalau masih belum paham ya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang akar-akarnya, sekarang kita akan belajar tentang jumlah dan hasil kalinya. Tetapi tidak perlu mencari akar-akarnya dulu. Jadi langsung ke ada suatu teorema yang namanya teorema pita ya. Oke, kita lihat per dulu ya jumlah dan hasil kali-kali akar-akar persamaan polinomialnya. Nah, yang pertama berderajat 2 dulu ya. Nah, ini berderajat 2 tentunya sudah tidak asing lagi yang disebut dengan fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Kalian sudah belajar di kelas 10 ya. Nah, ini di persamaan kuadrat jumlah dan hasil kalinya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan si fungsi kuadrat itu kan bentuk umumnya apa nih? AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yang akar-akarnya pasti berapa? X1 dan X2 gitu ya. Nah, jumlahnya itu kalian tidak perlu mencari X1, X2 dulu. Berapa sih akar-akarnya? Tetapi langsung aja kalau kita melihat bentuk umumnya di sini ada A X kuadrat. A itu ingat koefisien untuk X pangkat 2, si B ini adalah koefisien untuk X, dan si C ini adalah konstanta gitu ya. Jadi tidak diikuti oleh variabel X itu. Nah, hasil jumlahnya adalah X1 tambah X2 itu kita bisa langsung min B per A gitu ya. Nah, kalau hasil kalinya adalah tinggal apa? Tinggal C per A gitu ya, min B per A, C per A. Dan ini nanti berurutan untuk berderajat 3. Kita lihat yang berderajat 3-nya gitu ya. Nah, yang berderajat 3-nya kita lihat. Di sini bentuk umumnya berderajat 3 apa nih? AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah CX tambah D. Akar-akarnya apa aja? X1, X2, dan X3. Kalau tadi di sini X1 tambah X2 min B per A, ini pun sama ya. X1 tambah X2 tambah X3 itu apa? Min B per A. Ingat, B-nya itu apa? Koefisien untuk X pangkat 2 ya. Kalau A-nya itu adalah koefisien untuk X pangkat 3 di sini ya, di yang derajat 3. Berbeda halnya dengan yang berderajat 2 di sini ya. Nah, si C-nya itu koefisien untuk X dan D-nya itu apa? Konstanta gitu ya. Nah, perhatikan ini selalu berurutan. Kalau ini jumlahnya berarti min B per A. Dan yang tadi lihat X1 tambah X2 sama min B per A ya. Terus yang kedua, kalau di sini adalah X1 kali X2, berarti di sini juga sama X1 kali X2, tetapi kan di sini akarnya ada 3 gitu. Selain X1 kali X2 ada juga X1 kali X3, ada pula X2 kali X3. Habis kan? X1 kali X2, X1-nya kali X3, X2-nya kali X3. Kalau kita jumlahkan maka ini rumusnya akan sama dengan apa? C per A gitu ya. Itu berurutan min B per A, C per A. Lalu hasil kali ketiganya gimana? X1 kali X2 kali X3-nya adalah min D per A. Jadi berurutan. Lihat min B per A, C per A. Di sini pun sama min B per A, C per A. Negatif, positif, kembali lagi ke negatif. Negatif D per A gitu ya. Oke, paham ya? Jadi selalu nanti berurutan. Kalau pangkat 4 nanti ada E. Nanti ini sama berurutan ya. Kita lihat yang berderajat 4, karena di jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan polinomial untuk kelas 11 kita akan fokus ke yang berderajat 3 dan berderajat 4. Ini yang berderajat 3 harus diingat-ingat ya. Nah, saya kotakin saja supaya kalian ingat yang ini. Nah,
Oke, ini berderajat 3 selalu berurutan ya. Perhatikan baik-baik mana koefisien, tapi kalian harus ingat mana koefisien untuk A-nya, B-nya, C-nya itu harus ingat ya, supaya tidak mencari X1, X2, X3-nya. Oke, kita lanjut ke yang berderajat 4. Kita lihat ya, yang berderajat 4. Nah, adik-adik ini polinomial yang berderajat 4 gitu ya. Kalau tadi berderajat 3 artinya pangkat tertingginya 3, kalau sekarang pangkat tertingginya berapa? 4 gitu ya di sini. Ada fx sama dengan apa di sini? Ax pangkat 4 tambah bx tambah pangkat 3 tambah cx pangkat 2 tambah dx tambah e berurutan A, B, C, D, E gitu ya. A-nya koefisien untuk x pangkat 4, B-nya koefisien untuk x pangkat 3, C-nya untuk x pangkat 2 dan D-nya untuk x, E-nya adalah konstanta. Ini ingat berurutan tadi ya. Kalau X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 berarti ini kita mulai dengan apa? Negatif. Negatif apa? B per A gitu. Ya, jadi selalu berurutan negatif B per A. Nah sekarang, kalau tadi yang dua suku itu C per A kan, berarti yang ini dua sukunya agak banyak. Kenapa? Karena ada berderajat 4. Ada X1 kali X2, X1 kali X3, X1-nya kali X4. Lalu X2 kali X3, X2 kali X4, terakhir X3 kali X4. Kalau ini semuanya kita jumlahkan, maka ini rumusnya akan menjadi apa? C per A gitu. Ya, keseluruhannya berurutan. Tadi min B per A, C per A, lalu sekarang di sini pasti negatif ya. Di sini X1-nya kalau dikalikan X1, X2, X3, lalu X1, X2, X4, terus X1, X3, X4, terakhir berapa? X2, X3, X4 kalau kita jumlahkan menjadi berapa di sini? Tadi kan di sini C, berarti sekarang tinggal D tapi negatif. Negatif D per A gitu ya. Min B per A, C per A, negatif D per A, berarti di sini terakhir apa? E per A itu ya untuk hasil kali semuanya. Jadi ingat ini selalu berurutan. Nanti kalau kalian dapat berderajat 5, tinggal urutin aja dari sini. Ada min B, C, min D, E berarti min F nanti terakhir ya untuk yang berderajat 5. Jadi kalian tinggal urutin aja. Ini yang berderajat 4, tetapi untuk kelas 11 saya batasi dulu ya sampai yang berderajat 4. Jadi 3 dan 4. Oke, kita lihat untuk lebih memperjelasnya. Untuk lebih memahaminya lagi, kita lihat contoh soalnya ya. Perhatikan baik-baik contoh soalnya, nanti di akhir biasa ada evaluasi. Dan evaluasinya akan agak berbeda dari yang minggu sebelumnya. Kita lihat nanti evaluasinya coba online ya. Oke, kita lihat contoh soalnya. Nah, ini dia contoh soal yang pertama. Akar-akar persamaan polinomial x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambahin 4x dikurangi 2 sama dengan 0 adalah apa? X1, X2, X3. Karena ini berderajat 3 ya. Nah, ditanyakannya ditentukanlah jumlahnya, terus hasil kalinya, tapi suku 2, terus akar yang 2, terus ini ketiga-tiganya dikaliin ya. Ingat tadi rumusnya, berarti kita harus apa dulu? Harus daftarin dulu ya. Nah, oke, jawab ya. Kita perhatikan nih jawabnya, cara jawabnya. Dari X pangkat 3 min 3X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka kita diperoleh apa nih? A-nya itu koefisien untuk X pangkat 3. Koefisiennya berapa di sini? Nggak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya, kalau nggak ada bilangannya berarti 1 gitu ya. B-nya koefisien untuk X kuadrat berapa di sini? Negatif 3. Awas jangan dilupakan negatifnya. Biasanya kalian suka kelewat 3 doang. Padahal di sini ada berapa? Ada negatifnya. Berarti di sini negatif 3. Ya. C-nya berapa? C-nya di sini berapa? 4. D-nya, nah jangan dilupakan juga di sini D-nya berapa? Negatif 2. Oke. Ya, itu koefisien-koefisiennya. Lalu kita lihat soalnya sekarang. X1 tambah X2 tambah X3. Ingat tadi rumusnya apa? Negatif B per A gitu ya. Negatif B per A berarti tinggal negatif B-nya berapa di sini? Ternyata B-nya negatif 3. Tulisin negatif 3. Awas kelewat. Biasanya kalau ini negatif B udah aja negatif 3 ya. Padahal sini negatif rumus kan. Negatif B-nya berapa? Negatif 3 per A. A-nya berapa? A-nya 1. Gampang ya. Negatif kayak negatif berapa? Positif. Berarti jawabannya tinggal positif 3. Karena kalau dibagi 1 itu adalah 3. Oke, terus lanjut ya. X1, X2 ditambah X1, X3 ditambah X2, X3. Tadi rumusnya apa? Berurutan. Min B berarti tinggal C. Tapi positif. Negatif, positif ya. C per A. Tuh, gampang ya. C-nya berapa di sini? 4. A-nya berapa? 1. Berarti jawabannya tinggal 4 gitu. Ya, gampang kan? Terus X1 kali X2 kali X3.
rumusnya berurutan. Min B, C berarti ini positif ya, positif. Negatif ya, ini negatif, positif berarti ini negatif. D per A. D-nya berapa? Negatif. D-nya negatif 2, per A-nya 1. Jadi jawabannya negatif kali negatif, positif 2 ya. Tuh, gampang kan? Jadi kalian untuk menghafalkan rumusnya tinggal yang awalnya dulu min B per A, lalu berurutan nanti C per A, lalu positif negatif lagi. Positif lagi gitu ya, terus berurutan. Oke, itu contoh 1. Kita lihat contoh berikutnya ya. Oke, adik-adik, ini contoh yang kedua ya. Contoh soal yang kedua kita lihat. Jika akar-akar persamaan polinomial x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0 adalah akar-akarnya itu apa? X1, X2, dan X3. Maka yang ditanyakannya adalah nilai 4x1 tambah 4x2 tambah 4x3 adalah berapa gitu ya. Nah, biasa kayak tadi, berarti daftarkan dulu supaya tidak lupa dari bentuk apa nih? Dari bentuk x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Kan kita itu peroleh apa? Peroleh A-nya berapa di sini? Koefisiennya 1 gitu ya, nggak ada bilangan. B-nya berapa nih? B-nya negatif 2. Awas jangan 2 ya. C-nya berapa? C-nya di sini negatif 5 dan terakhir D-nya berapa? 6 gitu ya. Nah, kalau sudah itu dapat ya tinggal ini yang dicari apa di sini? X1, X2, X3 jumlahin ya. Berarti yang ini tinggal kita jumlahin aja. Nah, atau kita ini dulu 4x1 ditambah 4x2 ditambahin 4x3 gitu. Ini kan sama, artinya perhatikan ini angka 4-nya sama ya. Berarti kita keluarkan di sini 4 gitu. Oke? Kalau keluarkan berarti tinggal difaktorkan 4x1 tambah 4x2 tambah 4x3 berarti di sini 4 kalikan dengan x1 ditambah x2 ditambah x3. Tuh si angka 4-nya udah keluar gitu ya. Jadi tinggal x1, x2, x3. Oke. Nah, ini kan rumusnya tadi tahu ya. Kalau x1 ditambah x2 ditambah x3 itu apa tadi rumusnya? Min B per A gitu ya. Nah, karena di sini min B per A berarti 4 dikalikan min B-nya berapa di sini? Min 2, berarti min 2 kali dibagi dengan A-nya 1. Jadi jawabannya berapa tuh? Min kali min plus 4 kali 2, 8. Jadi jawabannya berapa? 8. Itu contoh yang kedua. Kita lihat contoh berikutnya ya. Nah, ini contoh soal yang ketiga. Kita lihat ya, salah satu akar persamaan dari 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 11x tambah P sama dengan 0 adalah negatif 2. Hasil kali akar-akar yang lainnya ya. Nah, taruhlah misalkan ini salah satu akarnya, misalkan ini x1 ya. Kita misalkan aja ini apa? X1 gitu ya. Nah, kalau yang ditanya hasil kali akar-akar yang lainnya berarti hasil kali akar-akar yang lainnya kan ini berderajat 3 berarti akarnya ada 3 kan? Berarti ada x1, x2 dan X3. Jadi yang akan kita cari adalah hasil kali dari X2 dan X3 kalau X1-nya sudah ada ya. Coba perhatikan jawab. Nah, di sini adalah salah satu akarnya negatif 2. Kita ingat dengan teorema faktor yang kemarin. Kalau ini adalah faktornya, artinya akarnya ke sini, berarti kalau si negatif 2 ini kita masukkan ke polinomial yang ini, maka hasilnya harus sama dengan 0. Gitu ya. Berarti si X yang ada di sini ganti dengan negatif 2 ya. Perhatikan di sini 2x pangkat 3 min 3x pangkat 2 min 11x ditambah P sama dengan 0. Karena salah satu akarnya adalah negatif 2, maka di sini ganti X-nya dengan negatif 2 gitu ya. Berarti 2 kalikan X-nya negatif 2 nih, pangkatin 3 kurangi 3 negatif 2 pangkat 2 kurangi 11 kalikan negatif 2 ditambahin P sama dengan 0 ya. Oke, kalau sudah gitu kita tinggal hitung. Negatif 2 pangkat 3 negatif. Di sini pangkatnya ganjil berarti hasilnya negatif ya. Jadi 2 dikaliin negatif 8. Terus negatif 3 dikaliin negatif 2 pangkat 2 4. Ini langsung negatif kali negatif positif 22 ditambahin P sama dengan 0. 2 kali negatif 8 berapa? Negatif 16 dikurangi 12 ditambahin 22 ditambahin P sama dengan 0. Nah, di sini negatif 16 ditambah 12 berapa? Negatif 28 ya.
Negatif 28 ditambahin 22 ditambahin P sama dengan 0. Negatif 28 tambah 22 berarti sini tinggal negatif 6 ya, ditambahin P sama dengan 0. Maka P-nya itu sendiri berapa? Pindah sini negatif jadi positif. Ketemulah si P-nya sama dengan 6. Gitu ya. Nah, kalau udah ketemu P-nya 6 kan gampang ya. Tinggal masukin aja ke sini. Ya. Jadi P-nya di sini berapa nih? P-nya berarti 6. Di sini P-nya 6. Nah, kalau P-nya 6 di sini berarti kita diperoleh nih dari sini. Kita dapat apa? Dapat nilai A-nya 2, koefisien di X pangkat 3 kan? Terus B-nya berapa? B-nya negatif 3. Terus apa lagi? C-nya berapa? C-nya negatif 11. D-nya berapa di sini? D-nya 6. D-nya itu kan sama dengan P-nya 6 gitu ya. Nah, yang ditanya adalah hasil kali akar-akar yang lainnya. Nah, kita kan punya rumus yang tadi ya, yang punya rumus kalau misalkan ada X1 dikalikan dengan X2 dikalikan dengan X3 itu rumusnya apa? Tadi rumusnya adalah min D per A gitu ya, min D per A. Nah, ini kan rumusnya nih. Berarti kita sudah ada X1-nya sudah ada kan? Kita misalin kan X1-nya di sini negatif 2. Berarti yang ininya sudah ada. X1-nya berapa? Negatif 2. Kalikan dengan X2 kali dengan X3 sama dengan negatif D per A. Negatif D. D-nya berapa? 6. Ya, negatif 6 per A-nya berapa di sini? 2 gitu ya. Nah, yang ditanyakan apa di sini? Hasil kali akar-akar yang lainnya yaitu X2 kali X3. Berarti yang ditanyakannya adalah X2 kali X3 ini ya. Nah, cara mengerjakannya kan tinggal apa? Tinggal di ini kan, tinggal dikalikan ya ke sini. Jadinya berapa nih? Negatif 2 X2 X3 sama dengan negatif 6 dibagi 2 berapa? 3 kan? Negatif 3 ya. Maaf, di sini jawabannya berapa? Negatif 3. Nah, sini aja ya. Negatif 3. Berarti kalau gitu si X2 X3-nya adalah tinggal negatif 3 per negatif 2. Ya, negatif 3 per negatif 2. Nah, karena sama-sama negatif berarti X2 kali X3-nya adalah berapa? 3 per 2 gitu ya. Jadi yang di sini jawabannya berapa? 3 per 2. Itu untuk soal yang nomor 3 ya. Oke, kita lihat contoh soal yang keempat karena belum ada yang derajat 4 ya. Oke, kita coba lihat contoh soal yang keempat yang berderajat 4. Nah, ini dia contoh soal yang terakhir ya, yang berderajat 4. Kita lihat ya. Jika P, Q, R, dan S akar-akar persamaan polinomial X pangkat 4 dikurangi 5X pangkat 3 dikurangi 7X pangkat 2 ditambah 8X tambah 10 sama dengan 0. Nilai dari, nah ini mantap nih ya. Satu, kalau lihatnya pusing gitu ya. Padahal nanti kalau dijelasin, gampang banget gitu ya. 1 per PQR ditambah 1 per PQS tambah 1 per PRS tambah 1 per QRS adalah berapa gitu ya. Kalian jangan takut duluan nih ya. Jangan takut duluan karena lihat soalnya kayak gini. Enggak ya, ini gampang. Kayak biasain kalau dapat soal polinomial, daftarin dulu nih. Daftarin dulu apanya? A, B, C-nya kan. Berarti di sini diperoleh nih, langsung aja nih. Diperoleh A-nya berapa tuh? Koefisien dari X pangkat 4 1. B-nya koefisien dari X pangkat 3 berapa nih? Negatif 5. Terus C-nya deh berapa? Koefisien dari X pangkat 2 berarti negatif 7. Lalu ada D-nya ya. D-nya 8. E-nya berapa? 10. Ya. Kalau sudah gitu berarti kita lihat contoh soalnya dulu deh. Soalnya yang ini ya. Soalnya atau kita lihat cari rumusnya dulu deh. Biasanya kan jumlah dan hasil kali ya. Berarti P ditambah Q ditambah R ditambah S. Oh iya, kalian jangan bingung-bingung. Kok kenapa sih jadi PQRS ya? Karena akar-akarnya di sini PQRS. Kalau tadi kan X1, X2, X3, X4. Anggap aja ini X1, X2, X3, X4 sama aja ya. PQR tambah S. Ingat tadi rumus PQR tambah S berarti apa? Min B per A. Gitu ya. Nah, kalau udah dapat ini min B per A, B-nya kan udah ada nih. Min 5 berarti min 5 per 1. Jadi jawabannya berapa? 5.
Tuh, dapatlah PQR tambah S sama dengan 5. Lalu hasil kalinya. P kali Q kali R kali S. Berarti ini ingat tadi E per A. Ya, harus dihafalin dong rumusnya. E per A. E-nya berapa? 10. A-nya berapa? 1. Jadi jawabannya berapa? 10. Ya. Oke, kita lihat soalnya. Di sini apa? 1 per PQR, PQS, PRS, QRS. Wah, ini beda. Kita jadiin sama. Kan kalau untuk apa? Untuk menjumlahkan suatu bilangan pecahan harus nyamain penyebutnya. Ini PQR, PQS, PRS, QRS. Ya udah, berarti ini jadiin aja PQRS gitu ya. Oke, perhatikan yang ini jadiin apa? Jadiin PQRS. Jadiin apa? PQRS. Pasti ingat kan caranya gimana? Yang ini bagi ini kalikan atas. PQRS dibagi PQR. Hasilnya apa? S kaliin 1. Berarti jawabannya S. Tambahin. Sama PQRS kalikan PQS. Berarti tinggal R kaliin 1. R. Gitu ya. PQRS bagi PRS. Berarti tinggal Q kaliin 1. 1 Q. PQRS dibagi QRS. Tinggal P kaliin 1 tambah jadi P gitu ya. Nah, ini kan kalau kita balikin sama aja ya. Berarti yang ini jadinya apa? Ini dari sini ya. Oke. Ya. Nah, oke, dari sini ke sini ya. Ya, yang ini sama dengan P ditambah Q ditambah R ditambah S per PQRS. Kan ini sudah ada tadi ya. P tambah Q tambah R tambah S berapa? Ini PQ tambah R tambah S berapa? 5. Ininya berapa? 10 gitu ya. Jadi tinggal berapa? 5 per 10. Boleh nggak diperkecil? Boleh. 5 per 10 jawabannya berapa? 1 per 2 bagi 5 kan? Oke, itu ya untuk yang contoh soal yang keempat. Nah, udah selesai sampai sini ya untuk video pembelajaran kali ini di PJJ terakhir insya Allah ya untuk video pembelajaran ini. Alhamdulillah untuk materi semester 2 kita udah selesai. Jadi tinggal nanti evaluasinya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.